Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke, jadi hari ini udah tanggal 6 Maret jam 16.39. Oke, jadi beberapa video yang lalu, aku kan udah sempet share sedikit sama kalian, kurang lebih gimana aku ngedit video praktek kerja magangku di video hari pertama aku praktek kerja atau magang online. Terus di video berikutnya, aku juga udah sempet berbagi pengalaman sama kalian kalau aku itu adalah editor dari YouTuber X di video keseharianku sebagai editor YouTuber lain. Nah, video praktek kerja kalian udah tahu, video YouTuber X juga kalian udah tahu. Tapi gimana dengan videoku sendiri, teman-teman? Nah, jadi video kali ini, teman-teman, aku pengen berbagi pengalaman sama kalian kurang lebih gimana Arvinius tuh ngedit video YouTube-nya sendiri. Disclaimer, ini bukan video tutorial, oke? Jadi aku tuh nggak jelasin semuanya secara detail, melainkan cuma gambaran besar doang seperti apa. Karena kalau misalkan kalian pengen nonton tutorial video, cari aja di YouTube, banyak banget ya. Dan by the way, sebelum kalian lanjut ke videonya, aku saranin dulu teman-teman buat nonton video hari pertama praktek kerja atau magang online. Kenapa? Karena video yang nanti kalian lihat itu udah aku syuting dari pertengahan Februari, teman-teman. Jadi ketika aku lagi ngedit video praktek kerja magang, aku tuh sambil dokumentasiin juga, teman-teman, sambil ngevlog pas aku lagi ngeditnya. Jadi makanya kalian harus nonton dulu supaya paham, oke? Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita balik ke bulan lalu. Oke teman-teman, jadi sekarang di depan kita sudah ada interface atau tampilan dari software editing yang aku pakai, yaitu adalah Adobe Premiere Pro CC 2020. Waduh, pusing banget kok! Belum teman-teman, jangan pusing dulu ya, ini belum ada apa-apanya, seriusan deh. Aku nggak bakal bertanggung jawab untuk rasa pusing kalian gitu kan, jadi jangan pusing dulu, please. Nah, ini aku bakal jelasin secara singkat aja ya. Nah, Project Panel ini adalah sebuah tempat untuk kita taruh semua file-file atau kebutuhan yang pengen kita edit. Ada file-file videonya, habis itu juga ada sound effect-nya, banyak banget kan tuh. Beuh. Dan yang nggak kalah penting teman-teman, ini jarang diperhatiin sama orang-orang, tapi menurut aku ini pentingnya setengah mati ya. Kalau kalian perhatiin di sini folder-folder aku rapih kan. Aku tuh mengatur semua file-file aku supaya mereka tuh berkelompok dalam satu kategori yang sama gitu. Contohnya kayak sound effect semua isinya, soundtrack semua. Jadi jangan sampai campur-campur, jangan sampai berantakan gitu. Kalau misalkan aku klik video atau mungkin file-file yang dari Project Panel, dia tuh akan muncul di source monitor. Misalkan aku coba klik lagi ya, 25 push sound effect. Jadi source monitor itu gunanya untuk memperlihatkan apa yang kita pencet di Project Panel. Habis itu di sini ada yang namanya tools. Jujur aku jarang banget pakai tools ini sih teman-teman, karena biasa aku pakai shortcut kan. Karena kalau misalkan kita pencet ini, potong ini, terus pencet ini lagi untuk kembaliin ke kursor semula tuh lama gitu. Jadi pakai shortcut aja, pakai keyboard. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam timeline. Ini adalah tempat aku untuk melakukan proses editing. Oke, coba ya, misalkan aku masukin video ini deh. Dan apa yang aku taruh di timeline itu akan langsung muncul di program monitor atau yang aku sebut sebagai preview screen. Aku lupa teman-teman, mohon maaf. Dan kalau misalkan kalian perhatiin, di sini kan ada 3 tab ya, atau sebutannya sebagai 3 sequence atau lembar kerja. Nah, main project ini adalah lembar utama aku kerja. Terus kalau misalkan aku lagi potong-potong videonya dan aku ketemu bagian yang lucu, biasanya aku copy paste ke behind the scene. Oke, anggap aja ini bagian yang lucu ya. Jadi aku tuh nge-cut bagian ini. Terus habis itu aku Ctrl X untuk memindahkan klip. Terus aku Ctrl V di bagian behind the scene. Terus tab yang ketiga, di sini ada motion graphic. Ini adalah animasi-animasi motion yang biasa kalian lihat di video-video aku. Nah, yang kayak gini kah? Atau mungkin yang bintang-bintang ini. Ini aku sering banget pakai di video-video aku, jadi harusnya kalian familiar. Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja penjelasan tentang interface. Sebenarnya hampir setiap software editing tuh punya interface yang sama ya teman-teman. Palingan letaknya aja diganti-ganti gitu loh. Dan sekarang aku mau ngelakuin tahap editing yang pertama ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, jadi tahap editing pertama yang biasa aku lakukan di videoku sendiri adalah rough cut. Jadi rough cut ini adalah sebuah proses pemotongan hasil rekaman untuk membentuk satu kesatuan jalan cerita. Nah, biasanya kalau dalam dunia film, rough cut itu selalu dicek ulang sama sutradara dan produser. Tapi karena ini konteksnya tentang YouTube, ya kita ambil intinya aja lah ya, sebuah proses pemotongan kasar. Dan biasa sih aku ngelakuin proses rough cut itu sekitar 3-6 jam mungkin. Lama banget teman-teman, karena memang aku harus potongin semua klipnya satu persatu kan. Oke, jadi sekarang aku pengen ngelakuin proses rough cut dulu. Dan aku juga bakal kasih lihat progresnya ke kalian sih. Jadi sampai ketemu nanti, oke?
kamar ini enak nih. Pakai AC jadi dingin. Oke, jadi sekarang udah jam 22.18 malam ya teman-teman. Nah, sebenarnya tadi tuh aku udah selesai rough cut dari jam 6 sore teman-teman. Jadi aku rough cut itu sekitar 4 jam. Tapi tadi aku sempat istirahat dulu sih teman-teman karena agak capek gitu kan. Dan sekarang aku lagi ada di kamar koko aku ya teman-teman. Tada, ini kamar koko aku yang kedua. Dia malam ini lagi nggak ada di rumah karena ada urusan. Dan biasanya setiap kali dia nggak ada di rumah, aku selalu nginep di sini. Untuk apa? Ya apalagi kalau bukan AC. Dan by the way, di sini aku ada beberapa snack teman-teman. Ini aku beli untuk persediaan snack aku tengah malam. Gunanya untuk menjaga supaya mood aku tetap stabil. Apalagi kalau misalkan ngedit, aku kan harus mengeluarkan tenaga, harus menguras pikiran juga gitu kan. Oke, tadi kan rough cut udah selesai teman-teman. Dan sekarang aku pengen langsung lanjut ke tahap editing yang kedua. Langsung aja kita ke laptop, oke? Oke, jadi tahap editing kedua yang biasa aku lakukan di video YouTube aku namanya adalah Final Cut. Yang dimana pengertiannya adalah proses pemotongan video yang lebih rapi. Jadi intinya ya aku ngerapihin potongan kasar tadi menjadi lebih baik teman-teman. Seperti yang kalian lihat di layar, gitu kan. Ini semua adalah rough cut ya teman-teman. Nah, dari rough cut ke fine cut yang biasa aku hilangin tuh banyak teman-teman. Yang pertama tuh kalau misalkan ada audio yang kosong-kosong atau mungkin ada yang kayak nah itu aku hilangin. Terus juga kalau misalkan ada bagian-bagian yang nggak penting atau mungkin bagian-bagian yang bertele-tele, ya biasa aku hilangin juga. Nah, FYI, ketika aku ngedit Final Cut ini, biasanya aku memposisikan diri aku sebagai penonton atau sebagai kalian. Apa yang aku rasakan ketika aku nonton videoku sendiri. Ini kalau misalkan kita ukur dari segi rough cut, ya mungkin durasinya 15 menit lah ya. Tapi kalau misalkan aku udah cutting sekating-katingnya, ini paling jadinya sekitar 12-13 menit sih. Karena aku juga menjaga mood kalian gitu loh. Jangan sampai ketika kalian nonton videoku, kalian merasa kayak bertele-tele atau mungkin ada informasi yang nggak penting segala macem. Di sini juga ada mark warna hijau. Ini aku pisahin bagian per bagian. Contohnya kayak ini bagian aku di luar rumah, terus di dalam kamar, habis itu pembukaan videonya, sampai embel-embel segala macem, terus ini bagian apanya lagi, aku semua pisahin. Tujuannya supaya untuk meminimalisir kesalahan. Jadi ketika aku ngedit bagian-bagian ini, aku tuh bisa langsung ngecek gitu loh. Nanti kalau misalkan udah nggak ada kesalahan, baru aku dempetin. Kalau caraku seperti itu ya. Dan biasanya aku ngedit Final Cut ini sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi ya sampai ketemu nanti ketika Final Cut aku udah selesai, oke? Aku pengen kerja dulu. Oke, jadi di sini Final Cut-nya udah selesai teman-teman. Aku akan kasih lihat perbedaannya. Oke, dan di sini aku bikin 2 tab teman-teman. Ada Final Cut sama Rough Cut. Ini gunanya supaya aku tuh gampang kasih lihat perbedaannya sama kalian. Gitu. Sebenarnya aku nggak pernah pakai tab-tab begini. Aku pasti langsung satu aja. Coba kita ukur dari segi durasi dulu ya teman-teman. Kalau dari detik ke 0 sampai opening aku nih yang ada nama Arvinius Hidayat, durasinya 3 menit 3 detik. Sedangkan kalau di Final Cut yang udah aku bener-bener rapihin, itu dari detik 0 sampai opening aku 2 menit 37 detik. Berarti kurang lebih aku udah memangkas sekitar 20-an detik. Mungkin menurut kalian kayak, hah? Cuma 20 detik doang, emang apa ngaruhnya? Percayalah sama aku teman-teman, ketika kalian nontonin sebuah video, kalau misalkan kalian menemukan bagian yang bosan itu pasti akan terlihat sangat lama gitu loh. Dan di sini aku menghilangkan bagian itu. Dan kalau kalian perhatiin teman-teman, di Final Cut aku yang bagian depan ini, aku udah tambahin beberapa elemen lagi. Contohnya kayak efek suara sama musik. Nah, tahap Final Cut yang sebenarnya itu yang seperti ini, yang dimana dia tuh belum ada efek suara, belum ada musik, belum ada stiker, belum ada tulisan, dan segala macem. Nah, tapi kenapa di bagian depan tuh udah ada efek suara sama musik, teman-teman? Karena mereka itu udah masuk ke dalam tahap selanjutnya. Tapi sayangnya aku mohon maaf banget, aku nggak bisa kasih lihat proses yang ini, karena memang aku nggak bakal jelasin cara ngedit aku secara detail kan. Jadi mungkin ada beberapa proses yang bakal aku skip. Oke teman-teman, jadi abis ini aku pengen selesain bagian efek suara dan musik. Setelah itu aku butuh jeda buat istirahat, karena kita akan lanjut ke tahap editing yang terakhir, yang paling susah. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat. Jadi sekarang ini udah tanggal 14 Februari jam 13.20. Jadi aku udah mandi, udah makan, udah mengumpulkan energi semalaman teman-teman untuk masuk ke dalam tahap editing yang paling susah. Yang aku sebut sebagai proses menambahkan tulisan, gambar, dan membuat stiker.
Dan ini tuh proses yang membutuhkan waktu sendiri ya teman-teman. Kayak sekitar 9-15 jam, tergantung bobot video. Oke, langsung kita pergi ke laptop ya. Kemarin-kemarin kan kita udah belajar yang namanya rough cut, terus kita juga udah belajar yang namanya fine cut, dan sekarang ada yang baru teman-teman, yaitu final edit. Jadi singkatnya, final edit itu adalah sebuah proses finalisasi dari fine cut, yang dimana udah nggak boleh ada perubahan lagi. Karena ini sudah membentuk kesatuan jalan cerita yang fix. Nih aku kasih lihat kalian perbedaannya ya. Ini rough cut, fine cut, dan final edit. Udah beda banget kan tampilannya seperti apa? Tambah pusing nggak? Apa yang terjadi kalau misalkan kita udah di tahap final edit tapi masih ada klip yang pengen kita buang? Kalau misalkan ini aku buang, aku delete, tuh, dia akan jadi seperti ini teman-teman, akan jadi kacau karena bagian sininya tuh udah fix semua, bagian belakang-belakangnya tuh udah oke semua. Kalau misalkan kita ubah lagi depannya, yang belakangnya berantakan, gitu, itu resikonya. Makanya aku saranin kalau misalkan potongan video kalian belum fix, jangan pindah dari fine cut. Dan kalau misalkan kalian berpikir kayak, kok proses ngeditnya ribet banget sih? Perasaan orang-orang nggak kayak gini deh. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Justru harusnya enak kalau misalkan kalian tahu informasi kayak gini. Apalagi kalian tahu dari aku yang langsung kuliah film kan. Jadi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nah, bagian selanjutnya ini kan aku selalu giniin HP setiap kali aku mau nunjukin jam kan. Kalau teman-teman perhatiin di setiap videoku, setiap kali aku ngomong tapi mulut aku nggak kelihatan di kamera, aku pasti selalu tambahin semacam kayak dialog box gitu kan di bawah sini. Aku kelihatan kayak orang gila gak? Enggak kan? Thank you. Expect around 2-3 hari lah. Semoga 2 hari bisa kekejar. Tepung terigu sebanyak 250 gram. Kita coba lihat ya dia ngomong apa. Oke, jadi sekarang udah tanggal 9 Februari jam 08.06 pagi. Oke, jadi sekarang udah tanggal 9 Februari jam 08.06 pagi. Nah, di sini aku udah ada template-nya. Gitu. Tapi meskipun ada template-nya juga aku bikin satu persatu teman-teman, jangan salah ya. Nah, kita tulis. Oke, jadi sekarang udah tanggal 9 Februari jam 08.06 pagi gitu. Nah, kalau misalkan background lembar kerja kita kotak-kotak begini, itu artinya tanpa background, teman-teman. Dan maka dari itu, kita save gambar ini dengan format PNG. Jadi kalau PNG ini kita nge-save gambar tanpa background. Kita langsung drag aja ke Adobe Premiere Pro dan kita sesuaikan sama omongan aku. Tada! Terus kok ngelakuin itu semua satu persatu? Ya iyalah, lo gimana lagi? Tapi mungkin biasanya aku tuh nggak yang kayak sekali save, masukin, sekali save, masukin. Enggak, teman-teman. Aku bikin dulu save, bikin save, bikin save, bikin save. Kalau udah banyak, baru aku masukin sekalian. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah perbedaan antara rough cut, fine cut, dan final edit. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Aku adalah Koko Online, idaman kalian. Oke, jadi sekarang udah tanggal 9 Februari, jam 08.06 pagi. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Aku adalah Koko Online, idaman kalian. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Aku adalah Koko Online, idaman kalian. Oke, jadi sekarang udah tanggal 9 Februari, jam 08.06 pagi. Oke, jadi aku rasa untuk demonya sedikit aja teman-teman, karena aku juga nggak mungkin kasih lihat semuanya gitu kan. Tapi seenggaknya ya, kalian udah dapatkan gambaran gimana cara aku ngedit video. Dan sepertinya aku harus berhenti nge-vlog dulu teman-teman, karena aku mau fokus kerjain ini sampai malam. Oke teman-teman, jadi sampai ketemu nanti ketika aku udah selesai bikin stiker. Ini bakal jeda waktu lama banget sih. Aduh, ada-ada aja. Ini aku lagi stres banget ya teman-teman. Jadi software aku tuh barusan nge-crash. Dan software ini kan aku pakai lisensi kampus supaya dapat updatean yang terakhir kan. Tapi karena nge-crash, aku tuh jadi nggak bisa buka teman-teman softwarenya. Dan aku biasanya kalau misalkan software nge-crash, aku pasti kontak teknisi. Dan aku tuh sekarang nggak mungkin kontak teknisinya karena udah jam segini, bayangin. Jam 23.38. Padahal sebenarnya bisa kelar nanti pagi tuh gak. Cuma kalau nungguin teknisinya aku baru bisa mulai ngedit jam 8 lagi. Ini mau rilis jam berapa? Aduh. Tuh laptop aku sedang diambil alih sama teknisinya teman-teman. Kasih ya kak. Jadi sekarang udah tanggal 15 Februari jam 09.31. Aku baru selesai benerin software-nya, tadi dibantuin sama mas-mas teknisinya. Kok mas-mas sih, kakak-kakak? Nah jadi tadi sambil nunggu teknisinya datang, aku pinjam laptop adik aku dulu buat processing bagian ini. Terus habis itu ntar aku copy ke hard disk aku, terus aku copy lagi ke sini. Dan ini ada adik aku di sini. Dia lagi bikin gift card untuk pacarnya. Tada! Tada!
Oke, gimana teman-teman? Lumayan ribet kan cara aku ngedit? Tapi kalau buat aku ini nggak masalah sih. Karena gimana pun cara aku ngedit, itu kan berdasarkan dari kemauanku sendiri, bukan paksaan dari orang lain gitu loh. Jadi ya, as long as aku bisa menikmati prosesnya, ya udah. Dan aku berharap semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya buat kalian yang mungkin belum tahu dunia editing tuh seperti apa, pengen coba-coba main video, atau barangkali pengen jadi content creator juga. Aku harap semoga video kali ini bisa bermanfaat, oke? Dan abis ini aku langsung pengen ngedit video yang sedang kalian tonton. Karena aku tidak punya banyak waktu. Nama aku Arvin Hidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Oke, jadi beberapa ngedit video praktek kerja atau ngedit video magangku, itu ada tukang yang jualan perabot rumah tangga kan. Tadi nggak ada loh. Aku pas latihan syuting tuh belum ada loh. Sekarang giliran udah take, ada aja gitu. Seru, sumpah. Yang keenam ini adalah program monitor. Yang pertama ini kan tadi namanya apa teman-teman? Sebutin. Aku lupa, sorry. Oh, workspace. Itu yang orang-orang selalu remehkan. Folder mereka tuh berantakan banget. Ketika aku buka laptop teman-teman aku dan aku ngeliat foldernya berantakan banget, aku tuh kesel tau gak? Kesel sendiri ya, bukan kesel sama temanku maksudnya. Lawan dong, orang darah kamu masih banyak. Iya, maksudnya aku ngawar dulu. Wow. Mana mati gak? Mati lah. Sekarang ada aja yang lewat es krim lah, ntar apalah, tahu bulat segala macem. Masalahnya aku tuh gampang banget terdistract teman-teman, kayak ada suara-suara asing di luar kuping aku tuh aku gampang banget terganggu, makanya aku susah buat fokus. Jadi ketika aku ngomong ada sleng gitu. Khususnya buat kalian yang mungkin belum tahu dunia editing tuh seperti kalau dunia editing tuh ya, aku harap semoga video kali ini bisa why? Itu so hard to say semoga bermanfaat. Buat yang pengen coba-coba main video atau barangkali pengen oh my god, this is really wasting my time. Bahkan tuh ada beberapa orang yang bilang sama aku kayak, lu ngapain sih ngedit video ribet-ribet banget? Orang di luaran sana tuh nggak peduli soal editing. Ya, setiap orang kan beda-beda ya. Tapi kalau buat aku secara pribadi, aku nggak mau gitu loh. Karena aku merasa apa yang aku punya sekarang, potensi dan kemampuan yang aku miliki sekarang tuh pemberian dari Yang Maha Kuasa, teman-teman. Dan akan sangat berdosa banget kalau misalkan aku nggak memaksimalkan. Kalau misalkan kita nggak menghargai apa yang Tuhan kasih, Tuhan tuh bisa ambil itu kapanpun yang Dia mau ya. Jadi jangan pernah suruh gue untuk membaca cara ngedit gue.